Bagian ini. Siapa yang anu bawa ini? Iya. Satu mobil ini guys, jangan. Kurang disentir. Motor kan ya. Satu orang itu. Bagaimana ketua distrik? Sebenarnya ini gunung tidak tinggi, hanya panjang. Ada deh yang berminyak. Mana berapa? Ada HP ku, ada anu. Capek. Jangan kote. Kok ngangok. Pada sendok. Belum datang galon mau anu mie. Sabar. Di kayak sini kok kecil lagi ini, Pak. Sampai sini saja. Pagi sama dikayul. Ambil mie, angkat mie. Siapa yang kasih dua kali jok motor? Ah, kecilnya kakiku. Buka dulu. Atas tadi tuh. Oh iya. Oh iya. Kali kalau bukan saya dipaksa mendaki, saya tidak begini. Tidak larang hai mamaku saya begini. Apa ini bawa kabel? Biar ada di atas. Nah mampu mah. Dah pedoko ya, dah pedoko. Poros air. Jauh air anunya. Sumbernya. Yang tenda yang di bawah pertama tadi 4 sudah terpasang Pak. Oh yang ini kami mau tadi. Bukan namanya ini Ini Sumatera. Tahu. Bagian ini mah bicara pro duai. Ada penutupnya. Ini dengan anak pramuka SMK 7 konsel. 7 konsel siapa namanya? Asnina. Asnina ini, Ulfa. Ulfa ini, Reni. Randy, Reni. Reni. Nah, ini masakan SMK 7 Konawe Selatan. Rasanya rasa pedis-pedis. Ini masakan Dajatu kalengnya. Apa masakan anak alam. Udah terhancur nih ikannya. Biar pokoknya. Kali balik. Mana teh piringmu? Ah, Lihat cek piringnya langsung. hati-hati. Angkat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita harus membantunya. Yakin. Tambahkan air. Air. Air, aman. Dua gelas. Ini rasanya ini enak sekali karena apa? Ada gamalnya. Itu ini asapnya sudah pasti, ada gamalnya tambah anunya. Kita tidak pakai roiko atau apa masako, yang kita pakai gamal. Saya ajar di orang ini anak-anak masak di hutan begini. Nah, yang makan ini sudah dicuci. Piring dan sendok saya cuci. Kak. Pakai mie Pak Desa sudah mantap ini kita masakan ini. Ini. Patah. Mahal 15.000 itu. Nah, sudah besok diganti.
bosan suntuk dengan suasana kota, jadi kita suasana hutan dulu. Jual mobil, capek jual mobil kan. Gimana rutenya? Soal rute, gokil. Sekitar 800 sampai 900 mdpl lah. Tapi kalau dalam keadaan perut sudah begini, itu agak susah juga diatur. Jadi semangat terus dari para green. Cayo. Bisa dipanggil nih. Kita lagi memasak juga, masak kayu. Maisa. Bersemilah cinta. Saya lagi jaga ini kebunku. Banyak sekali babi sini. Betul. Baru saya dengar ini perusahaan udah mau masuk di sini. Makanya ini kita berkemah semua ini masyarakat di sini. Kita mau jaga ini tanahnya kita. Karena orang belum ganti rugi masalahnya. Sini. Oke, kita berkemah ini kebetulan ada Pak Desa juga ada ikut sini. Belum apakah ini? Ini tunggu dulu nah, banyak debu. Kau pulang nih. Banyak sekali sini debu. Pak, blok apa ini? Senang nih. Karena pulang nih bos. Dino, Saya dipanggil mas. Anu sih. Di Arsan nasi. Ketua distrik. Ini makanan tidak ada duanya di Indonesia dan di dunia. Karena apa? Ini makanan ada ikan kalengnya, ada telurnya, dan bumbu penyedapnya gamal. Pakai campur ikan kaleng dan telur. Iya. Gimana rasanya? Nasinya itu. Mantap. Makanan luar biasa. Teksturnya agak sedikit keras, tapi berasnya terasa sekali. Kayak ikan kalengnya yang bagus ini, mahal ini. Jadi kita coba mie-nya ya. Mie-nya itu. besok lagi ya. Nggak pernah saya dapat mie begini. Coba kita coba harta. Dicampur. Masya Allah. Mengesalkan, Be. Ini alhamdulillah kami bersama dengan kakak Nir Nukrim, insya Allah di Gunung Angata dengan ketinggian 295 mdpl. Insya Allah di sini kita bisa melihat seluruh wilayah Angata. Jadi ada beberapa desa Angata ini kelihatan semua. Alhamdulillah mulai dari semua sampai batas dengan Mowilah Kosebo di sebelah sana, di bawah sana Boloso, di bawah sana Angata. Subhanallah, seperti kita ada di negeri awan. Itu karena di bawah rumah penduduk ditutupi oleh embun. Pendaki gunung dari Konawe, dari SMA 1 Naha. SMA 1 Naha. Bagaimana tanggapannya anak SMA 1 Naha melihat Gunung Angata? Menurut saya sangat luar biasa. Yes, luar biasa. Apanya yang membuat dia takjub
jadi dia luar biasa? Pemandangannya subhanallah. Ya, gimana Reni? Kalau menurut saya, walaupun perjalanannya menantang, tapi feelingnya tidak sulit. Kalau Rasul? Kalau menurut saya, walaupun semalam kita hikingnya sampai ada yang menangis, terus yang parnoan mau hilang, tapi semuanya terbayar. Masya Allah. Ketua BTS, apa itu BTS? Budaya Tolaki Sultra. Nah, ini dari Budaya Tolaki Sultra. Beliau ketua distrik Laya, bukan distrik Angata. Ya, apa menurut ketua BTS distrik Laya? Angata mantap. Nah, karena kelahiran. Tapi tadi malam pikul genset sampai berteriak. Apa yang membuat ketua BTS Laya ini sampai heroik kemarin pikul genset? Panjang ke gunungnya, Pak. Masya Allah. Tapi setelah sampai, Alhamdulillah. asik. Terbayarkan semua. Kita bersama-sama dengan Kang Mukrin, bersama dengan adik-adik binaan beliau dari SMK 7 Konawe Selatan, yang penuh dengan semangat motivasi. Saya sudah banyak gunung, lembah dan laut yang saya datangi bersama dengan anak-anak pramuka. Baru kali ini saya bersama dengan anak pramuka SMK 7 Konawe Selatan yang begitu jempol deh, luar biasa. Mereka tanpa diperintah, tanpa diarahkan, mereka sudah bisa mengetahui, mengerjakan pekerjaan mereka masing-masing. Itu yang saya akui, karena anak-anak sekarang sudah banyak yang hilang dari sensitivitas sosialnya. Mereka begitu tiba tadi malam, mereka menyiapkan makan, habis itu menyiapkan air panas, habis itu paginya karena berserakan sampah-sampah mereka kumpulkan. Jadi teman-teman KPA dimanapun kalian berada, hal yang terpenting kita persiapkan untuk melakukan pendakian itu, yang pertama persiapan mental dan fisik. Kedua, kita harus memiliki pengetahuan tentang alam yang mumpuni, yang cukup. Karena apa? Alam itu selalu memberi kejutan. Jadi kita harus mampu membaca peta, bisa membaca kompas, dan mampu memprediksi cuaca yang tepat untuk melakukan suatu pendakian. Itu yang terpenting, bekal pribadi untuk semua para pecinta alam. Terus untuk kebutuhan logistik dan kebutuhan selama melakukan camp, ya kita bawa secukupnya saja, seperlunya saja, tidak usah berlebihan karena itu bisa menjadi beban bagi kita. Navigasi memang harus mantap, kemudian pembacaan terhadap cuaca sekitar, karena memang sekarang lagi La Nina ini memang kadang-kadang banyak perubahan. Begitu mau naik cuacanya clear, ternyata sampai di atas ada perubahan. Nah ini saya pikir pengetahuan dasar, pengetahuan yang harus diketahui oleh teman-teman pencinta alam. Kemudian sebenarnya kita masih terus terang kita ada juga satu yang harus kita
akui bahwa kita masih ada kekurangan persiapan kita, terutama aktivitas kita setelah melakukan camping, yaitu kita sebenarnya harusnya minimal setiap kali kita melakukan pendakian itu 1 bibit pohon harus kita tanam. Sebenarnya itu. Ini memang ya namanya manusia, kita harus akui bahwa kita juga punya kekurangan, persiapan kita yang masih kurang. Di saat mendaki seperti ini, apalagi misalnya di musim panas, satu yang harus diingatkan bahwa kita harus betul-betul memahami bagaimana sebenarnya kita untuk tidak menjaga ya, supaya perapian kita itu bisa betul-betul safety, karena kalau tidak api akan bisa membakar kawasan ini. Dan yang kedua adalah juga kita tetap memperhatikan bahwa soal kebersihan di gunung itu penting, karena saat ini masalah dari gunung-gunung kita di Indonesia adalah sampah. Karena memang problem atau musuh utama dari para pendaki itu adalah sampah. Maka sekali lagi kita tekankan bahwa para pendaki sebaiknya juga memperhatikan bahwa aspek kebersihan penting sekali di alam bebas ini. Kita tidak ingin manusia menjadi beban bagi alam, karena mau tidak mau itu kan akan menjadi presiden buruk bagi makhluk hidup di sekitarnya. Ya, tadi mungkin soal kesiapan fisik, teknis, dan juga navigasi. Yang terpenting juga adalah bagaimana kita selalu mengingat pentingnya keselamatan diri, terutama bagaimana saat kita berada di alam terbuka seperti ini. Karena kalau teman-teman hanya membawa peralatan seadanya, ya, kemungkinan keselamatan kita juga akan sangat rentan gitu ya. Terutama misalnya kesehatan diri, kemudian juga pakaian kita selama di perjalanan itu penting. Nah, mungkin tadi malam kita dengar sendiri bahwa memang ada beberapa teman-teman yang awalnya mungkin merasa panas, tiba-tiba musim iklim bisa sewaktu-waktu berubah di gunung. Maka sebaiknya mungkin teman-teman bisa mempersiapkan diri, peralatan diri Anda di sini. Ripala Green. Yes. Salam lestari. Salam. Terjadi orang ternyata ini sudah lintasan sutet ke bawah. Salah satu teknik bertahan hidup di dalam hutan adalah perbanyak tidur. Dan Asam uratku. dan minum susu. Berikannya pipo. Salah satu makanan yang wajib dibawa oleh para pendaki adalah itu palola. Banyak pendaki yang naik mendaki kurang persiapan sehingga menyebabkan safety adalah sesuatu yang harus dipersiapkan dari sebelum kita mulai mendaki. Salah satunya ya palola di bawah, ponduru mungkin. Malola juga ada. Barang-barang kita hari kita pergi. Bola akhir kalau Sana, Bu. Polanya ada. Santan. Wah. Satu lagi tenda.
Alhamdulillah kita sudah kembali ke checkpoint pertama. Dari malam kita di sini, kita mendaki mungkin kurang lebih sekitar 900 sampai 1 km naik ke atas dengan ketinggian maksimal 305 mdpl di beberapa spot. Kendalanya kita di sana adalah lagi-lagi kalau naik gunung itu kan air. Jadi memang ketersediaan air itu memang harus kita bawa secukupnya.